disambungkan dengan saya. Ya, nggak apa-apa lewat telepon. Ya, selamat malam untuk semua. Ya, silakan. Diskusi rutin dari AI terus daerah ini diskusi rutin setiap 1 bulan sekali yang diberi tajuk diskusi mengenai media. Untuk hari ini atau malam ini kita kedatangan pembicara yang sangat jauh dari Papua, Bu Dewi Ligasari. Kemudian nanti ada Mas Hairul Salim, juga seorang penulis dan aktivis LSM Jakarta dan juga alumni antropologi. Suara Mas Jam-Jam kok patah ya, putus-putus ya di tempat saya, atau karena di tempat saya aja ya? Semuanya mendengar putus. Oh, putus-putus. Halo. Ya. Ini lebih baik ya sekarang? Ya, sekarang lebih baik, lebih keras. Ya, oke. Jadi kita sudah ada pembicara tadi 2, yaitu Bu Dewi Ligasari yang alumni antropologi, juga Mas Hairul Salim, alumni S2 antropologi dan penulis. Kemudian ada bintang tamu kita, Mas Nidu, tapi belum bisa masuk dari Serang. Mas Nidu ini seorang penulis dari Serang yang karya terakhirnya seorang burung kayu itu dianggap sebagai novel etnografi dan mendapatkan penghargaan Kucala Sastra. Jadi malam ini kita temanya adalah menghayati novel etnografis, tapi mungkin sebenarnya lebih tepat kalau kita bicara lebih luas dari sekedar novel, yaitu fiksi etnografis begitu. Nah, mungkin saya akan memberi pengantar sedikit kenapa tema ini kami angkat sesuai dengan tema setiap bulannya, yaitu ingin mengambil tema mengenai seni, media, aktivisme. Saya melihat bahwa semakin banyak juga sekarang karya-karya sastra dan novel atau karya fiksi bahkan puisi itu masuk atau berkaitan dengan antropologi atau dengan etnografi. Nah, kalau kita sedikit kembali ke definisi atau sejarah bagaimana berkelindannya antara etnografi, antropologi dengan sastra, dengan fiksi, kita bisa jauh mundur sampai ke Bapak antropologi Amerika, Frank Boas itu seorang penulis puisi belum diterbitkan, jadi hanya dia tulis dulu. Kemudian para antropolog seperti Michael Jackson misalnya juga menulis puisi, kemudian Paul Stoller misalnya juga menulis novel gitu, dan banyak lagi para antropolog yang punya karya sastra yang fiksi. Nah, kemudian mungkin kita ingat di antropologi di tahun 80-an itu ada diskusi yang sangat serius di antropologi dengan terbitnya buku Writing Culture. Kalau yang kuliah di antropologi mungkin masih ingat momen itu, Marcus dan Clifford dan Marcus waktu itu membicarakan kurang lebih bahwa karya etnografi itu sebenarnya adalah fiksional, partial fiksi atau bahkan partial truth. Jadi adalah representasi dari etnografi sebenarnya sama saja dengan novel, karya fiksi. Dan fiksi di sini dalam pengertian sebenarnya sebagai jalinan atau make up gitu ya, membuat sesuatu, menjalin sesuatu. Dan kemudian kalau juga masih ingat dari tulisannya Clifford Geertz sebelum meninggal, dia menulis juga mengenai bahwa karya etnografi itu sebenarnya antara fakta dan fiksi, yang disebut dia sebagai fiksi. Nah, itu juga gabungan sebenarnya atau berkelindan antara fakta dan fiksi di sana. Nah, yang menarik kalau kita
bicara definisi, misalkan yang selama ini sering diacu oleh para antropolog atau para peneliti yang coba meneliti novel etnografi atau fiksi etnografi, itu mendefinisikan fiksi etnografi sebagai sebuah bentuk tulisan yang membaurkan antara fakta hasil riset ala antropolog dengan imajinasi penceritaan atau storytelling seorang penulis fiksi. Dan cerita yang diungkapkan tidak selalu sebenarnya terjadi gitu, atau hanya parsial yang disebut sebagian saja yang terjadi, tetapi bertujuan untuk mengungkap dunia sebagaimana diceritakan atau ditemukan melalui riset antropologis. Nah, biasanya novel-novel atau fiksi etnografis bercerita mengenai etnos gitu. Etnos itu kan komunitas, sekelompok orang atau masyarakat, atau kemudian sering diidentikan dengan kelompok etnik dengan kompleksitas kebudayaannya, atau tentang masyarakat atau komunitas hayalan yang diceritakan menggunakan model kebudayaan dari tertentu dengan perspektif antropologis. Contohnya misalkan penulis yang sangat terkenal di Amerika sana, Ursula Le Guin misalnya, anaknya Albert Robert, seorang antropolog, dia menulis tentang cerita-cerita fiksi sains ya, mengenai komunitas-komunitas di planet lain gitu, bukan hanya di bumi tapi di planet lain, dan dia menceritakan bagaimana masyarakat ini berkembang menggunakan teori-teori antropologi, terutama terinspirasi oleh ayahnya, dan ada pandangan etik dan emik di situ. Tapi masyarakat yang diceritakan tidak ada sama sekali. Tapi pada beberapa karyanya bisa dilihat bahwa dia mencoba mengambil model dari riset-riset antropologi tapi diterapkan pada masyarakat di planet-planet di luar bumi. Misalkan semacam itu. Nah, di sini kita Mbak Dewi yang kebetulan belajar antropologi dan kemudian menjadi peneliti antropologi, dan terakhir kemudian mengembangkan risetnya menjadi novel. Ada banyak novel yang sudah dihasilkan, misalkan Sali, kemudian menggambar bintang, beberapa karya yang lain. Tapi juga sekarang mulai berkembang yang tidak punya training antropologi secara formal, itu mulai menulis dengan pendekatan etnografis kira-kira semacam seperti Mas Nidu yang bercerita mengenai, kita minta untuk bercerita mengenai proses kreatif. Kemudian kita nanti akan ada pembahasan dari Mas Salim yang seorang penulis dan pembaca kritis pada karya-karya novel, dan mungkin bisa memberikan semacam tinjauan mendalam, pembacaan mendalam pada novel-novel yang bisa disebut sebagai novel etnografis. Nah, untuk menyingkat waktu, saya persilakan pada Dewi untuk memaparkan atau memberikan pemaparannya mengenai bagaimana sebenarnya proses membuat dan menulis novel-novel etnografis semacam ini, apa yang terjadi dan bagaimana caranya, dan atau mungkin juga sejauh mana potensi dari data etnografis itu bisa dikembangkan ke dalam novel, dan mungkin kalau bisa bercerita lebih jauh lagi, apakah ada efek yang berbeda kalau sebuah riset itu ditulis dalam bentuk etnografi yang saintifik atau ketika ditulis di dalam bentuk novel etnografis, misalkan semacam itu. Untuk itu saya persilahkan kepada Dewi untuk bercerita. Halo, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa saling berkontak meskipun saya tidak bisa dengan video karena sinyal buruk sekali di sini. Ini saya lewat anak saya disambungkan ke join meeting gitu. Jadi pernyataan itu benar bahwa novel etnografi itu adalah kolaborasi antara fakta dan fiksi. Kalau kita bicara secara langsung, novel Sali itu adalah pengalaman waktu pertama kali saya pergi ke Papua, keluar Jawa. Waktu itu saya ke Wamena,
Februari tahun 94. Waktu itu saya kerja di Lembaga Pendidikan Pedesaan dan Kawasan. Sekarang di samping pusat studi kebijakan mungkin kantornya sudah berubah nama. Jadi saya sempat ke Wamena itu 1 bulan tahun 94, dan ternyata proses untuk menulis novel itu sangat tidak mudah, kan memerlukan waktu bertahun-tahun begitu. Memang dari kecil saya senang menulis, mulai dari menulis puisi, menulis cerita, dan ternyata itu juga sangat tidak mudah untuk bisa menulis puisi yang layak dibaca, yang layak dikritisi, yang mendapat pengakuan sebagai karya sastra. Tapi saya berusaha terus. Saya tulis novel, satu naskah saya baca, saya ragu-ragu, saya bakar lagi. Saya tulis lagi, ragu-ragu, saya bakar lagi. Saya mulai bisa konsentrasi menulis setelah saya bertugas di Asmat di Papua. Itu saya punya begitu waktu banyak luang untuk menulis, dan Sali ini saya tulis di Papua di Asmat. Itu benar tadi bahwa tokoh dalam novel etnografi Sali menggambar bintang, tokoh itu fiksi, tetapi latar belakangnya itu memang benar ada. Jadi waktu saya ke Wamena, saya sempat mendengar cerita dari Pak Bupati ya, Pak Jibirina waktu itu, menyatakan bahwa perempuan di Wamena Sukudani itu mengalami kekerasan, mengalami tekanan yang sedemikian beratnya. Mereka masih terjebak dalam budaya patriarkal. Ketika beban seluruh keluarga ini dibebankan kepada perempuannya, dan karena perempuan itu tidak kuat, kemudian melakukan bunuh diri dengan cara yang tragis ya, yang tidak ada mungkin di tempat lain. Dia meletakkan sali itu pakai adat Sukudani, diletakkan di bebatuan. Kemudian perempuan ini membebani dirinya dengan batu, terus terjun ke dasar sungai, dia meninggal. Kasus itu benar ada, bahwa mereka tinggal di Honai, di Sinimo, Tanam Batapa, Mas Kawin itu berarti itu latar belakang kulturalnya benar ada. Saya pernah di sana sebulan di Wamena, pergi ke Karumbaga, sekarang Tolikara, pergi ke Minderamo, pergi ke Bogondini selama 1 bulan. Itu ada seperti itu memang berada. Tokoh Liwa itu tokoh fiksi, demikian juga dengan tokoh dokter muda itu Gayatri. Jadi di dalam novel itu ada 2 tokoh, satu perempuan yang remaja yang tidak pernah menyerah, yang satu ini perempuan tradisional si Liwa itu. Waktu di Tolikara, dulu Karumbaga itu, saya pernah melihat seorang ibu hamil, sekarang bekerja keras, kemudian dia meninggal. Dia meninggal, adat di Wamena, kalau ada orang meninggal itu dibakar. Jadi saya melihat proses pembakarannya, anaknya itu menangis. Anaknya masih kecil menangis itu. Saya rasa tersentak sekali. Waktu baru pertama kali keluar Jawa ya, saya melihat kehidupan di Jogja dengan di Papua, di Wamena itu begitu berbeda. Sehingga sayang sekali kalau saya tidak menulis. Kalau saya tidak berbagi pengalaman, saya menyatakan betapa saya sedih sekali sebenarnya melihat kehidupan orang-orang di Wamena waktu itu. Jadi kalau saya tidak tulis, saya mau berbagi beban dengan siapa? Makanya saya tulis. Jadi meskipun untuk itu fiksi, tapi perempuan Wamena itu mengalami nasib seperti itu, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi saya berterima kasih ternyata novel itu dibaca. Yang mau membaca, dan saya setengah jam sebaiknya novel itu mempunyai karakternya sendiri, bukan sekedar roman, bukan sekedar yang pastinya banyak sekali terdapat pada judul novel. Saya ingin memiliki satu karakter sendiri, bahwa novel itu berbobot antropologis, karena memang background saya antropologis, dan dengan background antropologis, kemudian hobi saya menulis, saya mencoba menghadirkan Sali. Kemudian saya tulis juga Kapak. Kapak itu kasusnya anak 17 tahun dia membantai 3 istri kepala perangkat, itu kisah nyata. Dari itu ada 3 istri kepala perangkat, itu juga ada. Saya ikuti kasusnya di kepolisian. Jadi kalau Kapak memang benar ada, dan ada suku asli dan seperti itu.
Jadi kronologisnya itu sama mereka-reka. Tapi tokoh tadi itu benar ada. Kemudian menggambar bintang. Menggambar bintang itu adalah cerita dari beberapa tokoh. Ceritanya Pak Bupati, ceritanya Pak Wakil, cerita saya sendiri sebenarnya dulu sering kelahi dengan saudara-saudara, terus termasuk yang sekolah ke Perancis S2 itu kisah anak saya. Jadi itu beberapa kisah gabungan dengan satu karena saya di Asmat sejak tahun 96 sampai sekarang. Saya melihat bahwa persoalan di Asmat ini sebenarnya persoalan SDM, sumber daya manusia. Terus tidak ada cara yang lebih baik untuk membangun SDM manusia kecuali dengan belajar, dengan pendidikan. Makanya terbitlah itu menggambar bintang dengan situasi ada suku Asmat yang memang seperti itu. Tapi tokoh si Tewe Raut itu Magdalena itu fiktif. Saya mencoba menghadirkan seorang tokoh perempuan yang dia mampu melawan. Yang dia tidak menyerah seperti Liwa, tapi dia mampu melawan. Dia mampu mengatasi situasi itu. Ya. Dengan akhir cerita, dia duduk di kabin pesawat dan siap terbang ke Perancis mendapatkan beasiswa. Yang itu sebenarnya kisah anak saya. Dia memang sementara ada di Perancis untuk S2. Jadi menggambar bintang itu beberapa kisah nyata yang kita gambarkan jadi satu dalam satu tokoh, tapi memang sebenarnya kisah itu ada. Jadi mungkin sementara ini penjelasan dari saya tentang novel etnografi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Tapi sebelum ke Mas Salim, saya mau bertanya beberapa hal. Ibu, apakah ketika menulis novel ini itu kan juga berdasar selain tadi memang benar-benar terjadi dari mendengar, apakah juga mengambil sumber dari data-data riset yang selama ini pernah dikerjakan? Oh iya. Saya bisa jawab ya? Ya. Waktu saya menulis Sali itu saya membaca bukunya Haider The Dokumdani. Jadi waktu itu kuliah etnografi Irian Jaya yang mengajar Pak Mulyadi. Pak Mulyadi menggambarkan etnografi Irian Jaya itu dengan sederhana sebenarnya. Tapi ada satu buku The Dokumdani itu saya copy dari perpustakaan Antro. Jadi ada kalau orang tuanya meninggal, anak kecil itu dipotong satu ruas jarinya sehingga orang-orang suku dari waktu saya kesana tahun 94 itu di pasar rata-rata jarinya terpenggal. Ketika ada kerabat yang meninggal, salah satu ruas jarinya harus dipotong. Kalau yang meninggal 5 berarti 5 ruas jari terpotong. Welcome to the Come Zone. Only come inside anime girls. Quivering clit, double jointed pussy, fresh balls, elegant ejaculation. Olga, apakah Then the come. Ini bocor ini. My dick is in love with pain. Co-op cock toy. Kalau nggak salah bisa diblok dari host, bisa nggak? Oh nggak, udah. Udah aku ini Mas kick. Oke. Ya. Maaf Bu Dewi, silakan lanjut. Oke, lanjut Mak. Hello, can I talk? Halo. I have a question. So, in order to join this university, what are the applications? Itu kayaknya ini juga apa namanya? Olga. Like, what do you guys require? Atas nama siapa? Kayaknya ini juga apa namanya? Orang luar penyusun. Ya. Oke, silakan lagi nih. Lanjut lagi ya? Ya. Lanjut. Baik, mengenai data
pendukung ya, data pendukung. Jadi saya baca buku Datu Kumdani, Heider, tulisan Heider. Di situ dilengkapi juga dengan foto-foto, dengan banyak adat istiadat yang itu ditulis tahun 60-an. Jadi saya berpulang kepada sejarah masa lampau, bagaimana perubahan itu terjadi Wamena, termasuk dengan masuknya NKRI, masuknya misionaris. Saya baca juga novelnya Dordi Carson itu, penguasa bumi. Jadi di samping datang ke sana juga harus dilengkapi dengan referensi. Terus waktu kecil saya sempat membaca cerita anak-anak genderang perang Wamena itu. Kakak saya Mas Pujo itu yang kasih, ada buku cerita anak-anak genderang dari Wamena. Buku itu yang untuk sampai ke Papua. Buku cerita anak-anak itu yang menggambarkan bagaimana kehidupan di Wamena, rasnya berbeda, ada anak Misi, ada anak suku Dani, ada genderang perang Tifah ya kita bilang itu. Kisah-kisah itu yang kalau bulan jadi bisa menulis sampai menjadi dengan cerita-cerita lain seperti itu. Jadi intinya selain dari pengalaman dan kemudian juga dari bacaan-bacaan bahkan hasil riset antropolog lain ya, yang membangun cerita. Terus mungkin ada sedikit tambahan, ada pertanyaan dari saya. Ibu Dewi kan juga banyak menulis laporan penelitian ya tentang asmat. Apa bedanya menulis laporan penelitian yang grafis saintifik dengan penulis novel ini, dan mana medium mana yang paling terasa bisa menyuarakan problem dari masyarakat asmat? Iya, baik. Jadi di samping menulis etnografi, saya juga menulis sendiri laporan reportase antropologis. Yang pertama saya tulis itu realitas di balik ukiran asmat. Itu buku pertama. Terus kemudian saya tulis juga tentang wanita asmat, kemudian pemilu, kemudian buku-buku tentang panduan wisata dan apa lagi saya agak lupa, bukat-bukat kecil itu. Masing-masing dengan bobot dan fungsi yang berbeda. Kalau novel itu kita bisa lebih mengimajinasi, kita bisa lebih menyampaikan, menyuarakan isi hati dari pelaku itu secara emosional, bisa lebih menyentuh, bisa lebih hidup. Jadi seolah-olah pembaca ini ada di dalamnya, seolah-olah pembaca itu mengenal Liwa, seolah-olah pembaca itu mengenal si Gayatri. Malah ada yang telepon saya setelah baca sekali, saya ingin ketemu Gayatri. Padahal Gayatri itu tokoh fiksi. Kalau kita menulis ilmiah itu lebih berat sebenarnya. Jadi itu memang benar-benar tidak bisa lari dari fakta. Seperti yang saya tulis wanita asmat itu memang betul kejadian seperti itu. Tetapi itu dari penggalan-penggalan kisah gitu. Jadi kenapa perempuan asmat itu menjadi demikian menderita? Karena proses traumatis sekian lama awalnya dari perkawinan dini. Ada satu kisah belasan tahun sudah menikah, sudah punya anak, karena itu berlanjut lagi dengan kekerasan di dalam keluarga, berlanjut lagi dengan pembantaian, perempuan menjadi korban kekerasan karena dinyatakan tidak mampu berkelahi secara fisik. Sehingga masing kalau saya, kalau kita mau menyampaikan bagaimana perasaan kita hidup dalam satu wilayah secara emosional, itu memang lebih sesuai itu menulis novel. Memang menulis ikut terlarut di dalamnya. Tetapi kalau kita menulis itu etnografi seperti realitas di balik ukiran, seperti wanita asmat, seperti juga beberapa buku yang saya sempat terbitkan, itu betul-betul menuliskan fakta dan emosi saya tidak terlibat. Emosi sebagai penulis itu
tidak terlibat, kita hanya mendeskripsikan, kemudian pembaca itu menginterpretasi. Jadi dengan kapasitasnya masing-masing antara novel dengan ilmiah. Demikian kira-kira jawaban saya. Ya, terima kasih Bu Dewi, sangat jelas dan bisa sangat dimengerti. Saya kira berikutnya saya akan memberikan waktu pada Mas Salim untuk mengembangkan pemikiran. Dan nanti setelah ini baru bintang tamu Mas Didu. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Saya Heru Salim. Terima kasih atas undangan diskusinya. Saya akan memberi banyak perhatian pada novel Burung Kayu ya. Kalau yang orang-orang Ultimo itu karena saya sudah pernah menulis sudah ini. Dan saya mohon maaf, saya nggak dapat novel Ibu Dewi sebenarnya. Saya udah tanya ke beberapa ini kok nggak ada yang ini ya online jual gitu ya. Oke. Pertama-tama saya ingin cerita sedikit ya. Jadi apa yang dikemukakan Mas Jam-Jam di awal tadi sangat menarik dan itu mengingatkan saya bahwa ketika saya kuliah di S2 di UGM sekitar 20 tahun yang lalu, udah lama sekali ini, tua sekali ternyata. Itu memang sedang keranjingan dengan apa yang disebut sebagai etnografi pasca struktural lah ya, kira-kira begitu. Nah, salah satu hal yang menarik dari apa yang disebut sebagai antropologi pasca struktural itu, yang sebenarnya juga sudah dirintis oleh Keliput Gids, itu kan mencairnya batas antara yang disebut antara fiksi dan fakta itu. Nah, kegilaan pada atau kegemaran pada tema-tema itu kemudian juga muncul di dalam mata kuliah, salah satu mata kuliah kami, itu judulnya ini, perubahan sosial di dalam karya sastra. Jadi itu mata kuliah S2 yang segera saya ambil, waktu itu diasuh oleh Pak Faruk gitu. Jadi kuliah itu kan kuliah membaca karya sastra gitu. Jadi bagaimana orang antropologi membaca karya sastra dan mencoba melihat perubahan, tema-tema perubahan di dalam karya sastra gitu. Jelas sekali saya kira waktu itu mata kuliah itu dipengaruhi oleh writing culture-nya James Clifford itu gitu, sama ini kemudian Principles of Culture segala macam lah ya, jelas sekali di situ. Nah, itu juga kemudian mempengaruhi saya melihat karya sastra tidak lagi sekadar melihat penokohan, melihat alur gitu, atau melihat tema gitu, tapi juga di sana seperti kita melihat karya etnografi, representasi, resistensi, konstruksi, aktor dan lain-lain gitu. Nah, dengan cara itu juga saya ingin melihat misalnya bagaimana hubungan antara sastra dan etnografi ini dalam karya Burung Kayu Mas Didu ya. Jadi ini disebut karya etnografi gitu. Nah, sebagai catatan dulu ini bukan tidak ada, dulu ada yang seperti ini. Misalnya yang paling terkenal itu novel upacaranya Korrie Layun Rampan. Tapi dulu itu nggak disebut novel etnografi, tapi novel-novel dengan latar daerah gitu. Jadi kalau ada novel-novel itu dikategorikan, nah novel upacara itu selalu masuk dalam bingkai novel dengan latar belakang daerah seperti itu. Nah, hanya temanya yang berbeda, yaitu bahwa di daerah cara membacanya sebenarnya sama aja dengan novel yang latar belakang kota gitu. Nah, ini perbedaannya kemudian ketika di tahun 90-an ke belakang tidak seperti itu melihatnya. Nah, novel Burung Kayu ini berlatar belakang Mentawai. Nanti saya akan ceritakan belakangnya, dan untuk yang pertama ini saya menceritakan dulu ringkasannya. Nah, ketika pertama kali membaca di bagian awal, novel ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga ya, sebagai narator yang kata orang dalam sastra itu jadi narator yang serba tahu gitu. Dialah menceritakan dari awal sampai akhir
cerita di dalam novel ini. Nah, di bagian pertama itu deskripsi semacam deskripsi pentahbisan seorang sekere. Sekere itu kayak semacam dukun atau mungkin semacam orang sakti yang harus dimiliki oleh setiap umat di Mentawai. Tidak disebut tokohnya siapa. Nah, saya mengomentari ya, sebagai orang yang cukup biasa membaca etnografi gitu di satu pihak dan cukup biasa juga membaca novel, saya langsung curiga bahwa novel ini pasti kilas balik polanya. Karena di dalam dunia ini kalau sudah upacara itu kan berarti puncak sebenarnya, puncak gitu. Ada yang telah ada yang telah berhasil dilakukan. Dunia mungkin sudah bisa diintegrasikan, sudah distabilisir gitu. Karena itulah upacara bisa digelar. Kalau nggak bisa, kalau belum bisa distabilisir, upacara nggak bisa digelar. Dan habis itu kita akan disuguhkan cerita tentang sebuah keluarga konflik-konflik antar umat, lalu satu keluarga yang kemudian akhirnya memilih pergi, dan sebenarnya kebiasaan orang Mentawai juga selalu ada dua. Kalau tidak bisa menyelesaikan konflik, mereka bisa berperang atau mereka akan pergi ke hilir, pergi ke hulu terus gitu untuk menghindari konflik gitu. Nah, tetapi keluarga yang ini untuk menghindari malu, untuk menghindari konflik pergi ya, mereka perginya ke Barasi. Barasi itu adalah tempat pemukiman yang disediakan oleh pemerintah. Nah, mereka disitulah perginya. Seorang istri, kemudian seorang suami yang sebenarnya adalah adik iparnya yang kemudian menjadi suaminya karena kakak iparnya meninggal, kemudian seorang anak. Nah, mereka hidup kemudian di tempat pemukiman pemerintah itu, lalu ada cerita tentang bagaimana mereka harus diagamakan, bagaimana mereka menghadapi korporasi, perusahaan kayu. Kemudian si anak ini, si Legomanai ini, kemudian tumbuh besar sampai kuliah. Gitu. Nah, dari sini kita melihat bahwa si tokoh ini akan menjadi anak yang tercerabut dari Mentawai. Nah, ternyata tidak. Di akhir cerita kemudian si anak ini melalui satu semacam mimpi yang kuat, dia didatangi lagi oleh roh moyangnya. Akhirnya dia kembali ke Mentawai dan dia kemudian menjadi sekere. Nah, itu berarti kita sudah sampai di akhir novel sekaligus awal novel gitu. Jadi itu ringkasan kira-kira cerita burung kayu ini. Burung kayu itu sendiri adalah lambang burung enggang. Nah, ini kok mirip dengan Dayak ya, burung enggang yang dipahat gitu, diukir, kemudian dinaikkan ke atas sebagai lambang kewibawaan, lambang kehebatan sebuah umat. Gitu. Nah, itu ringkasannya teman-teman sekalian. Jadi apa yang bisa direnungkan dari karya ini? Karya ini sama-sama berasal dari pertemuan, perjumpaan, pengalaman Nidu dengan Mentawai ya, yang kemudian kita kenal sebagai riset. Di akhir buku itu Nidu menulis panjang sekali dengan siapa dia berjumpa, dengan siapa dia minta pendapat, dengan siapa dia ini dan buku-buku siapa yang dia baca. Saya bacakan aja misalnya ada banyak buku misalnya di samping itu novel ini telah mengutip, merujuk, menyulih, meragukan, mengingkari, memiyuhkan berbagai sumber referensi yang menjadi bahan bacaan saya sebelum dan selama melakukan proses penulisan. Jadi Nidu selain memang dia datang ke Mentawai, dia juga studi pustaka yang sangat luas. Ini kan kayak jadi buku etnografi ya, cuman bedanya kalau yang buku etnografi
ucapan terima kasih diletakkan di depan, lalu daftar pustaka diletakkan di belakang. Nah ini yang mempertemukan antara karya etnografi mungkin yang ditulis banyak, kemudian juga dengan karya novel etnografi Nidu ini. Yang lain-lain saya kira tentu saja di cara menulis ya. Saya ingat Clifford Geertz itu pernah ditanya, apa sih pekerjaan etnografi gitu? Atau apa sih pekerjaan etnografer gitu? Clifford Geertz menjawab writing, menulis gitu. Ya itu sama aja kalau kita tanya penulis atau sastrawan, apa sih kerjaan kalian? Menulis gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan seorang etnografi itu di menulis sebenarnya ya. Dan riset itu kalau riset aja nggak ditulis ya nggak jadi etnografi gitulah kira-kira. Jadi intinya menulis gitu. Nah ketika menulis sama aja gitu. Ada puitiknya, ada politiknya. Puitiknya dia menjadi indah atau bahkan diindah-indahkan gitu. Politiknya adalah dia membentuk cerita, membangun konstruksi, memilih tokoh, membangun simpati dan lain-lain yang itu disebut sebagai politik gitu. Nah dari sana kita melihat misalnya di karya Nidu ini bagaimana misalnya representasi ya tentang orang Mentawai gitu. Saya kebetulan membaca salah satu sumber yang mungkin dijadikan oleh Nidu juga ya, itu bukunya Bambang Rujito, itu BBT Uma gitu. Ya karena saya yang mengedit dan menerbitkan, jadi tahu. Nah waktu saya pernah membaca BBT Uma itu di dalam satu bab itu Mbak Bambang tuh nulis gini, agama yang masuk ke Mentawai itu Islam, Kristen dan Bahai gitu. Waktu itu saya SMS ke Mas Bambang, maksud saya gini, bener masa sih Mas ada Bahai di Mentawai? Iya gitu katanya. Nah Bahai ini muncul di dalam deskripsi di Nidu ya, di Burung Kayu ini muncul. Jadi saya waktu itu, oh iya ya ternyata Bahai itu memang nyata gitu di Mentawai itu. Ini kan agak unik ya, Mas Bambang itu risetnya di awal 2000-an, jadi mungkin dari 20 tahun yang lalu. Gitu. Nah, kemudian representasi bahwa mungkin orang Mentawai senang konflik itu jadi kayak muncul dengan sendirinya, senang bertikai gitu. Meskipun mereka punya mekanisme perdamaian, tapi sering juga perdamaian itu nggak bisa memenuhi itu. Tapi itu tadi setelah ini mereka akan pindah ke hulu atau ke hilir menghindar. Nah, apa yang dilakukan itu kan sama aja dengan etnografi, ya. Dia mencatat dengan rajin mencatat istilah, dia kebiasaan, nama-nama, mantra, nyanyian, aktor-aktor yang terlibat di masyarakat, tabu-tabu gitu, itu diceritakan yang kalau kita baca etnografi juga mungkin ketemu hal yang sama. Misalnya saja style orang Mentawai itu kalau ngobrol itu akan diikuti oleh yang lain. Itu diulang-ulang oleh Nidu sehingga kalau membaca kita terasa kuat sekali. Oh begitu tuh orang Mentawai ngomong. Gitu. Jadi misalnya begini, kita ngobrol, Mas Jam-Jam tanya, Mas Jam tanya, terus gimana Mas? Apa yang harus kita lakukan? Saya menjawab begini, yang harus kita lakukan adalah kita harus menanam lagi. Nah, orang di situ akan menjawab, ya menanam lagi. Gitu. Terus habis menanam lagi, lalu kita kemana mencari pupuknya? Saya menjawab, kita memaksa pemerintah. Ya, kita memaksa pemerintah. Yang lain seperti itu begini. Nah, itu diulang-ulang oleh itu sehingga oh begitu tuh orang Mentawai itu cara berbicaranya. Saya nggak tahu, saya belum pernah ke Mentawai ya, tapi maksudnya bagaimana itu digambarkan dengan sangat kuat sehingga betul-betul memunculkan kesan oh begitu ya orang Mentawai gitu. Nah, yang lain-lain lagi tentu juga
apa yang disebut resistensi ya. Saya tentu resistensi ini cara membaca ya. Ibu tidak menjelaskan itu sebagai resistensi. Artinya tidak mengatakan ini perlawanan, enggak. Tapi cara membaca saya. Jadi bagaimana orang Mentawai misalnya menamai anjingnya. Anjingnya namanya pemerintah. Nah, gitu loh. Anjingnya namanya pemerintah gitu loh. Kan asutenan loh jadi gitu kan. Kalau anjingnya namanya pemerintah gitu. Jadi anjingnya namanya pemerintah, katanya itulah kakek neneknya menamakan anjingnya, dinamai pemerintah gitu. Nah, anjing pemerintah ini mati, lalu ada lagi anjing baru karena orang Mentawai selalu harus punya anjing ya, dinamai sistem. Nah, sistem jadi asu tenan toh sistem berarti gitu loh. Itu saya kira hal yang menarik ya. Kemudian ini yang saya bilang kalau cara kita melihat etnografi dengan melihat ada nggak pola resistensi di masyarakat itu gitu terhadap ini kan terhadap pemerintah resistensinya terhadap orang luar. Lalu misalnya wisata gitu. Jadi Nidu menceritakan hal yang menarik. Jadi dia nyuruh temannya untuk ganti baju karena sebenarnya mereka sudah berpakaian biasa seperti kita gitu. Nah, si teman ini menyuruh kamu cepat-cepat ganti baju karena kita butuh duit gitu loh. Nah, dia cepat-cepat ganti baju gitu. Sudah orang turis ini senang sekali lihat dan membayar. Nah, besoknya mereka di pelabuhan kan mereka berpakaian biasa, ketemu lagi dengan turis itu. Turis itu marah karena lihat loh ini kok kalian yang kemarin itu ya gitu loh, kok sekarang pakaiannya jadi seperti biasa. Ini kan kita pasti ingat dengan tentang apa ya, antropolog dan masyarakat suku itu kan, yang ketika masyarakat suku lihat, itu antropolog datang, cepat-cepat singkirkan televisi, singkirkan apa-apa ini, lalu antropolog datang wawancara gitu, senang pulang gitu kan. Nah, itu yang disebut resistensi. Ada lagi yang paling menarik itu ketika bagaimana orang-orang Mentawai itu bisa berpindah-pindah agama sesuai konteks, sesuai kebutuhan. Ya, termasuk Legomanai ini, kalau dia ke Padang dia jadi Ahmad Legomanai namanya, gitu loh. Tapi kalau dia sekolah dia jadi Johannes Legomanai gitu, karena sekolah yang paling bagus itu persis juga seperti diceritakan oleh Rijito, sekolah asrama itu yang bagus Katolik gitu. Nah, tapi di awal-awal dia jadi Bahai sebenarnya gitu. Nah, ini kan juga menarik bagaimana mereka keluar masuk agama itu. Terus apa? Nah, sama dengan etnografi. Etnografi itu kan kalau tadi Ibu Dewi menceritakan tentang bagaimana keperihan perempuan di Wamena, itu sebenarnya sama dengan konsen banyak antropolog sekarang, bahwa dunia yang digambarkan itu nggak baik-baik saja. Ada banyak kontradiksi di dalamnya, ada banyak chaos di dalamnya, gitu. Ada banyak ambiguitas, gitu, multiplisitas di dalamnya. Nah, karya sastra juga menampilkan hal yang seperti itu, gitu. Nah, sementara kita selalu berpikir hal yang selalu sifatnya linier, stabil, baik-baik saja, gitu. Nah, ini tidak, gitu. Nah, itu yang harus ditampilkan, gitu. Bukan harus ditampilkan, itu adalah kenyataan. Yang namanya kenyataan itu adalah sesuatu yang dunia yang tidak baik-baik saja, dunia yang kacau. Kalau di dalam sastra itu dimunculkan dalam apa yang disebut sebagai ambiguity gitu ya, kemenduaan, kontradiktori, kontradiksi dan lain-lain gitu. Tapi bagaimanapun di dunia yang ini mereka mencoba terus merekonsiliasi dunia yang berbeda-beda itu. Di dalam konteks karya Nidu ini itu terlihat terakhir karena si Legomanai ini kemudian kan dia tetap jadi sakerai, artinya jadi dukun ini, tapi pada saat yang sama dia akan bilang dia akan tetap menjadi seorang muslim. Nah, ini artinya ini nggak mungkin sebenarnya di dunia yang kita bayangkan ya, di
Jogja, misalnya di Jakarta, bisa dua dunia yang bisa dipertemukan seperti itu. Jadi itu isu yang sangat menarik ya. Jadi apakah yang ditulis Nidu ini fiksi? Ya belum tentu juga gitu. Artinya dia bisa jadi fakta, gitu ya. Apakah lalu yang ditulis etnografi fakta? Ya belum tentu juga, kayak Mas Jan tadi bisa jadi fiksi. Gitu. Dulu ada cerita sedikit tentang apa itu yang penulis Don Juan itu yang di Amerika Latin itu, kemudian mendapat hadiah karena sebagai karya antropologi gitu. Yang judul bukunya itu yang disertasi Carlos Castaneda itu ya, Teaching of Don Juan gitu. Nah, buku itu sangat terkenal, terbit tahun 1968 gitu. Karena terkenalnya kemudian ada seorang antropolog ingin merestudi apa yang dipelajari oleh Carlos Castaneda ini. Ternyata Carlos Castaneda itu nggak pernah riset, dia mengarang gitu. Dia nggak pernah artinya yang dia tulis itu tidak ada kenyataannya, dia mengarang. Bagaimana itu bisa menjadi sebuah disertasi gitu. Nah, artinya bagaimana sesuatu yang fiktif itu bisa menjadi fakta yang dilihat orang. Jadi itu. Nah, kalaupun ada hal yang paling menarik itu adalah bagaimana waktu itu dilekatkan satu oleh Nidu ya. Karena di novel kan tidak ada ditulis, atau ini kan bukan buku sejarah ya, atau bukan antropologi. Misalnya saya riset saya lakukan pada tahun 2019 sampai 2020. Oh, berarti waktu itu yang digambarkan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi 2019 sampai 2020. Tidak ada seperti itu. Jadi nggak ada catatan waktunya. Tetapi kita bisa melihat beberapa simbol atau beberapa tanda ya di sana. Misalnya Barasi, yaitu perpindahan ketika proyek pemerintah memindahkan masyarakat suku dimanapun itu ke pemukiman-pemukiman yang biasanya ada di pinggir-pinggir sungai. Jadi dikeluarkan dari hutan gitu ya. Itu proyek masyarakat terasing, dan ini kan antropolog sebenarnya punya peran besar dulu itu ya. Yang pada banyak hal dianggap gagal sebenarnya. Nah, kalau kita melihat waktu yang ditulis itu seperti antara tahun 70-an 80-an. Tapi kemudian di lain waktu Nidu juga menyebut seorang dokter yang sudah pakai HP. Ini berarti kalau sudah pakai HP ya 10 tahun terakhir. Lalu kemudian disebut juga ketika bagaimana dikasih tahu ini sudah zaman internet. Nah, waktu itu yang sebenarnya tidak jelas di situ, tetapi ketidakjelasan ini yang ingin ditunjukkan itu adalah realitas Mentawai dari dulu dalam hal itu tidak terlalu banyak berubah. Nah, ini terakhir biar nggak terlalu panjang, biar kita bisa diskusi lebih banyak apa yang dikemukakan oleh Nidu ini sekali lagi menarik kita melihat bagaimana sebuah riset itu orang kenapa memilih. Sebenarnya pertanyaan ke Bu Dewi bisa juga ke Nidu, karena Nidu ini juga peneliti sosial sebenarnya ya. Kenapa dia memilih menulis etnografi? Kenapa tidak kenapa dia menulis novel? Kenapa tidak menulis etnografi? Atau kenapa tidak menulis investigative reporting misalnya? Seperti itu. Nah, pilihan-pilihan ini adalah pilihan-pilihan yang mungkin akhirnya tidak relevan di dalam konteks kalau kita percaya bahwa tidak ada lagi fakta, atau bukan tidak ada lagi, bahwa antara fakta dan fiksi itu sudah mencair. Pada akhirnya, apakah novel, apakah etnografi, dua-duanya sebenarnya bisa dijadikan sebagai satu referensi untuk karya ilmiah, karena dua-duanya statusnya seperti itu.
Nah, itu saya kira pengantar saya, Mas Jam-Jam. Semoga nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alif. Nah, sebenarnya setelah ini harusnya kita mendengar dari Ibu sendiri mengenai bagaimana proses kreatif. Masalahnya itu ternyata tadi sudah masuk dan sekarang terlempar dan tidak bisa masuk lagi. Oh, gitu. Nah, saya sudah ngechat dia tadi selama perbincangan ini untuk saya bertanya beberapa hal. Masuk yang ditanyakan oleh Salim. Saya akan membacakan ya apa yang dia tulis di chat ya. Pertama adalah saya bertanya kenapa tulis burung kayu dan soal mentawai. Dia menjawab karena saya membaca buku etnografinya Raymond Scavel, Aku dan Orang-orang Sakudai pada tahun 2014. Entah kenapa sejak saat itu saya menaruh minat pada mentawai dan mulai mengumpulkan referensi terkait mentawai dan sisi sosiologi dan antropologi. Kedua, pada sekitar 2017 di kelas. Maaf, Sam-Sam. Halo? Maaf, Sam-Sam, saya potong dulu. Ya. Saya lihat di video kamu kalau ngomong agak goyang-goyang dan setiap kali goyang suaranya jadi agak sayup-sayup sampai. Tolong didekatkan ke mikrofon. Ya, sekarang sudah lebih baik. Halo, lebih baik ya. Oke, saya ulangi ya. Ya. Kata Nido, pertama karena saya membaca buku etnografinya Raymond Scavel, Aku dan Orang Sakudai pada tahun 2014. Entah kenapa sejak saat itu saya menaruh minat pada mentawai dan mulai mengumpulkan referensi terkait mentawai dari sisi sosiologi dan antropologi. Kedua, pada sekitar 2017 di kelas kajian tradisi lisan di FIB-UI, saya bertemu dengan disertasinya Juniator Tulius. Ini Juniator Tulius ini yang S3-nya di Leiden, dia orang Mentawai di Leiden University, judulnya Family Stories. Kedua buku itu mempengaruhi saya untuk mempelajari Mentawai dan bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Pada 2018 ada peluang residensi penulis dari Komite Buku Nasional, dan akhirnya saya bisa melakukan riset lapangan selama 2 bulan di sana. Nah, burung kayu lahir dari hasil riset lapangan selama 2 bulan dan bacaan saya yang saya kumpulkan sejak 2014. Terus saya bilang, saya tanya juga, riset lapangannya seperti apa? Dia bilang, risetnya saya memakai metode etnografi. Etnografi saya pakai sebagai alat untuk riset, tapi saya tidak meniatkan menulis karya etnografi sedari awal. Memang tujuan saya mau menulis prosa. Ketika saya tanya dari mana belajar latihan atau training etnografi, dari studi S2 di kajian tradisi lisan. Salah satu metode yang dipakai dalam penelitian tentang etnografi. Sebelum ke Mentawai, saya masih dalam proses menulis tesis tentang ritual larungan di pesisir Tangerang, yang risetnya lapangannya etnografi juga. Terus saya bertanya mengenai tokoh-tokoh yang ada di novel Burung Kayu. Itu menjawab bahwa semua tokohnya fiktif, tapi berupaya mendekati sosok-sosok dalam mitos, dongeng, dan sikere-sikere yang saya wawancarai. Terus saya bertanya juga dengan karya lain, misalkan kayak karyanya Herat dari Leiden dan juga Darmanto dari Leiden juga. Itu menjawab, karya Darmanto membantu saya dalam memahami konflik sosial tentang itu. Terus saya tanya, mengapa memilih prosa? Karena sebelumnya saya lebih banyak menulis prosa ketimbang puisi atau yang lain. Sebelum novel Burung Kayu, saya punya 2 kumpulan cerpen lain. Itu semacam pengantar juga mungkin kepada perbincangan yang mengenai proses kreatif dari Burung Kayu. Dan tadi ada pertanyaan saling juga itu saya sudah sampaikan dan dijawab sedikit. Nah, berikutnya saya kira kita akan masuk pada proses tanya jawab. Di rekan-rekan semua yang hadir, saya silakan untuk mengajukan pertanyaan atau tidak harus pertanyaan juga, bisa pendapat juga. Dan kita bisa diskusikan bersama-sama. Saya persilakan. Dan kalau ada pertanyaan buat Nido, bisa juga disampaikan, nanti saya cek
Baik, saya persilakan ada yang mau menyumbangkan pikiran atau bertanya. Tapi ini ada sebelumnya ada tambahan juga dari Dido mengenai tokoh, mengenai tokoh. Dia bilang bahwa semua nama suku dalam huruf kayu sudah saya ubah sesuaikan mengikuti cara penamaan suku-suku di Mentawai. Namun saya terjebakkan dengan istilah lain karena khawatir memperpanjang konflik antar suku di sana. Pengubahan nama suku hasil diskusi dengan Juniator Julius dan Dumas Kota Delhi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Atau suara. Atau Mas Salim mungkin ada yang mau tanya ke siapa namanya, Bu Dewi atau ke Ibu lagi. Nah, pertanyaan yang sama sebenarnya bisa diajukan ke Bu Dewi sebenarnya. Ini kan menarik apa yang dikemukakan Nidu ya. Dia mengubah nama-nama suku karena dia tidak ingin itu akan memperpanjang konflik di sana kan itu ya. Nah, itu kalau di dalam praktek antropologi kan itu kita lalu pakai pseudonym itulah ya orang ya, nama orang. Di antaranya pakai pseudonym gitu. Nah, itu gimana ya Bu Dewi juga di sana itu? Apakah juga ini dengan kita menampilkan itu bagaimana gitu yang perempuan-perempuan di sana itu gitu. Apa ya seperti itu sebenarnya pertanyaannya. Yang kedua itu tadi kenapa lalu memilih novel ya, artinya ini kan apakah itu kalau misalnya laporan etnografi itu kan jadi gini, ini ada kaitan dengan misalnya harapan penyelesaian gitulah ya, kira-kira seperti apa. Terima kasih. Ya, mungkin ke Bu Dewi bisa menjawab pertanyaan dari Salim. Iya, baik. Pertanyaan pertama itu tentang nama ya? Atau tentang nama? Nama suku. Nama suku saya tidak mengubah, jadi itu memang betul suku Dani dengan suku Asmat. Namanya saya tidak ubah, cuman nama tokohnya itu saya samarkan. Nah, jadi kalau nama suku saya tidak rubah. Nama tokohnya. Kemudian nama tokoh. Nama tokoh. Nama tokoh ternyata. Iya, nama tokoh memang saya samarkan. Seperti Kapak itu sebenarnya nama aslinya si Sakius. Nama pelakunya Sakius, jadi dia sempat ditahan. Karena di tahanan itu tidak ada makanan, tidak ada fasilitas, jadi dia tinggal di sebelah rumah. Itu anak 17 tahun. Namanya Sakius saya ganti dengan nama Yowero. Karena untuk melindungi si pelaku, karena itu memang benar tokohnya ada. Si Sakius itu memang kisah nyata, tokohnya ada di penjara 17 tahun. Jadi ada satu etika penulisan dalam jurnalistik itu bahwa nama ini harus disamarkan, nama pelaku-pelaku kejahatan itu tidak boleh ditulis secara nyata untuk melindungi nama baik pelakunya. Sehingga maksudnya itu untuk melindungi nama pelaku yang untuk kisah novel Kapak itu kan memang benar itu fakta. Terus kalau Sali itu namanya nama fiktif, nama yang mendekati nama-nama orang di sana. Dan tokoh-tokoh di Sali itu memang tidak ada.
Kalau tokoh Lina itu orangnya sudah meninggal, memang saya pernah melihat Ibu Partus itu meninggal dibakar, entah itu namanya siapa, tapi sebenarnya saya memerankan tokoh ibu yang dibakar itu. Namanya saya mereka-reka, nama yang mirip-mirip orang Dani, ada yang namanya Judika, ada yang namanya Lorina, oh namanya mirip-mirip itu. Kalau menyangkut waktu, seperti Sali itu memang saya tuliskan sejarahnya. Jadi itu saya ambil juga dari catatannya Haider Dukumdani, itu ditulis tahun 60-an. Kemudian saya tuliskan di situ juga sejarahnya, juga sejarah Darren Kapak itu ada juga sejarah Asmat. Kemudian menyangkut kenapa harus saya tulis dalam bentuk novel, memang dari kecil cita-cita saya ingin jadi novelis. Terus saya ingin menghadirkan satu novel dengan karakter yang berbeda. Tadi saya sempat sampaikan, jadi bukan hanya sekedar roman. Seperti kalau kita baca novelnya Umar Khayyam, novelnya Ahmad Tohari, sebenarnya saya belajar dari mereka. Saya belajar dari novelnya Ahmad Tohari. Jadi Ahmad Tohari menuliskan Ronggeng Tugu Paruk itu kan dengan muatan adat Jawa sebenarnya. Cuman di situ juga tidak ada catatannya novel etnografi. Nah, label novel etnografi itu diberikan sama penerbitnya. Penerbitnya Kunci Ilmu Jogja itu kakaknya Desta, Pak Bagas kakaknya Desta itu, dia yang menuliskan label Sali novel etnografi. Jadi itu istilah novel etnografi juga bukan dari saya sebenarnya, dari penerbitnya. Kemudian dalam situasi tertentu saya lebih intens, lebih bisa meluapkan emosi, lebih bisa menyampaikan segala apa yang ada dalam pikiran saya itu dengan menulis novel. Kalau karya ilmiah saya tuliskan juga karya ilmiah, tetapi dalam karya ilmiah imajinasi itu terbatas. Itu benar-benar menuliskan fakta, tidak bisa lari. Dan kisah Kapak itu sebenarnya saya sudah tulis dalam dalam Wanita Asmat. Ada satu bab di Wanita Asmat yang menuliskan bagaimana ada 3 istri kepala perang itu dibantai anak umur 17 tahun. Itu jadi menjadi laporan satu bab saja dalam satu judul, kisah terbantainya 3 kepala perang itu hanya satu bab. Saya ingin mengembangkan satu bab itu menjadi judul sendiri, maka saya tulis Kapak. Dan itu kisah nyata dengan background kebudayaan yang memang ada, mengukir kekerasan. Bahwa perempuan dinyatakan lemah karena tidak bisa berkelahi. Si Yuwero, si Sakyus ini sebenarnya konfliknya dengan suaminya. Tapi karena suaminya itu tinggi besar, sedang dia pemuda kurus kering, kalau dia bertempur kelahi dengan punya minyak itu pasti dia akan kalah. Makanya dia mengambil alih sasaran 3 orang perempuan yang tidak bisa berkelahi. 3-tiganya dibantai itu. Mohon maaf, waktu itu suami saya polisi, jadi dia yang ikut menyidik kasus ini. Makanya datanya saya ambil dari didikan kepolisian, termasuk dari Kapolseknya. Jadi itu benar-benar data itu ada. Mungkin sementara demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Bu Dewi atas paparannya. Saya ada sedikit pertanyaan juga, terutama mengenai apa tadi yang Sali ya. Kan itu bercerita lebih banyak mengenai bagaimana perempuan Dani itu berada di dalam hubungan patriarki semacam itu ya. Dan sejauh mana orang Dani sendiri pernah nggak mereka membaca novel ini dan kemudian reaksinya seperti apa melihat gambaran mereka perempuannya berada di dalam struktur patriarki yang sangat kuat. Ya baik, jadi saya tidak mengira kalau novel Sali ini kemudian ternyata akan dibaca pada kalangan tertentu. Saya pernah di SMS anak Dani itu Dasin Kogoya namanya. Kogoya itu famnya suku Dani. Jadi dia membaca dan dia menerima, dia berterima kasih bahwa ibu telah mengangkat kehidupan suku saya. Terus ada juga Aprilia Wayar, dia juga penulis. Dia ada di Jogja, dia kuliah di Jogja, sementara juga ada di Jogja. Dia terinspirasi nulis novel dari setelah dia membaca Sali itu, Wamena. Dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi saya tidak menerima protes dari
apa yang saya tulis, karena kemudian orang-orang di sini juga membaca. Kalau yang saya terima SMS itu dari mahasiswa di Jogja, di orang Dani, Dasim Kubo ya. Terus mereka dia cerita bahwa anak-anak Wamena sekarang sudah bersekolah. Yang saya tulis itu kan kejadian tahun 94 ya, kasus bunuh diri itu 94, sehingga Liwa itu dia kelahiran sekitar 60-an gitu. Pelaku bunuh dirinya kelahiran tahun itu. Nah, waktu saya di SMS itu disampaikan bahwa anak-anak Wamena sudah bersekolah. Situasinya sudah berubah. Tahun 2012 waktu saya ke Wamena juga di Wamena sudah tidak ada yang pakai sali, semuanya sudah pakai pakaian. Kecuali di daerah Kuru, Mumi daerah wisata memang sengaja memakai sali, telanjang dada untuk difoto. Tetapi sampai sekarang saya tidak menerima protes tentang isi novel yang saya tulis. Anak-anak Papua Aprilia itu malah terinspirasi untuk menulis. Jadi akhirnya anak-anak di sini pada ikut-ikutan menulis. Anak-anak Papua itu pada ikutan menulis setelah membaca Sali, setelah membaca buku. Karena mereka juga tidak mau kalah. Kenapa seorang Papua harus kalah dengan orang pendatang? Kenapa orang pendatang menuliskan kisah hidup suku di sini? Kenapa saya sendiri tidak ikut menulis? Jadi akhirnya si Aprilia ini orang Melayu kalau tidak salah, dia juga menuliskan bagaimana perempuan Wamena itu mengalami kekerasan, melahirkan anak dari hasil perkosaan seperti itu. Jadi dia menuliskan satu kasus yang berbeda yang fiksi sebenarnya, tapi fakta itu ada, kasus itu ada dengan nama samaran bagaimana perempuan Wamena itu terpaksa harus melahirkan anak hasil perkosaan. Dan ibunya tuh menangis terus sampai tua itu menangis terus, kerjanya menangis terus. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Ya, sudah jelas sekali, dan penjelasan Bu Dewi itu mengingatkan saya pada perdebatan mengenai sejauh mana sebenarnya ini di perdebatan di antropologi ya, sejauh mana sebenarnya karya-karya etnografi fiksi itu sebenarnya lebih bisa dipakai untuk halo, kedengaran? Iya, bentar, ini telepon mama saya putus. Oh ya. Kenapa? Bunga? Iya. Adik? Iya. Tadi putus ya? Tidak apa-apa. Ya. Boleh dilanjut lagi, Mas? Ya, tadi pernyataan atau cerita dari Bu Dewi mengingatkan saya pada perdebatan akhir-akhir ini mengenai sejauh mana sebenarnya kalau dibandingkan antara karya etnografi dengan karya fiksi etnografi atau novel etnografi berhubungan dengan perubahan atau dengan aktivisme semacam itu. Apakah mana yang lebih bisa menggugah orang untuk melakukan perubahan? Nah, ternyata dari cerita tadi kelihatannya memang novel Sali ikut menginspirasi orang-orang Dani atau orang Papua untuk melakukan sesuatu gitu, untuk mengubah sesuatu melalui tulisan, atau ingin dirinya sendiri yang berubah, yaitu ingin menulis juga. Itu menunjukkan menurut saya memang bilang bahwa sepertinya karya-karya novel atau fiksi memang lebih bisa menyentuh pembaca lebih luas dan kemudian lebih bisa menginspirasi pada perubahan. Kira-kira saya bisa menemukan cerita itu berrelasi dengan perubahan. Oke, saya kira berikutnya kalau ada dari yang lain saran, pikiran atau di sini ada, coba saya ini ya, saya tunjuk. Wah, ini sudah keluar, siapa namanya? Murah sudah tidak ada ya. Ini mau saya pendapat. Mari, silakan yang lain. Ini saya tadi juga bertanya pada itu mengenai label novel etnografi ya. Karena Bu Dewi tadi bilang bahwa ternyata yang melabeli itu sebenarnya penerbit, begitu. Tapi kemudian
orang-orang juga membicarakannya sebagai novel etnografi. Tapi saya ingat juga di pengantarnya buku Sali, di Pak Bakti Sumanto juga menyebutnya sebagai novel etnografi. Kemudian saya tanyakan ke Nidu sejauh mana burung kayu dilabeli semacam itu. Itu bilang bahwa sebenarnya sejauh ini dia tidak, penerbit tidak melabelinya, tapi pernah ada di dalam koran yang melabeli itu. Dan sejauh mana penerimaan pembaca terhadap label novel etnografi. Katanya pembaca memang jadi lebih tertarik gitu, lihat untuk membaca itu. Dan tapi kemudian kemarin saya sempat diskusi juga dengan beberapa orang yang sudah membaca buku burung kayu itu, bahwa istilah-istilah lokal yang sangat banyak itu cukup mengganggu orang untuk membaca dengan lancar, kan sangat banyak istilah Mentawai di sana. Itu juga mungkin hambatan di dalam novel etnografi. Tetapi yang berbeda ketika baca bukunya Bu Dewi, saya merasa tidak banyak hambatan mengenai penggunaan bahasa-bahasa lokal gitu. Itu lebih lancar untuk dibaca. Karena mungkin tadi proses translasi dari istilah-istilahnya lebih smooth. Itu kira-kira tadi mengenai. Tapi pengalaman ini ya, hal baru dari Nidu itu justru dia tidak menjelaskan istilah-istilah itu. Kalau kita membaca dengan hati-hati, kita akan tahu toh maknanya, meskipun belum tentu persis ya. Dengan melihat konteks cerita maupun dengan melihat konteks kalimat, kita tahu beberapa istilah. Oh, ini sebenarnya artinya perantara. Oh, ini sebenarnya juru damai gitu misalnya. Sekere ini bisa di ini, dan menurut saya itu menarik ya, menarik karena kita akhirnya si pembaca jadi ini juga, jadi kreatif gitu, tidak terlalu digurui. Itu kalau menurut ini ya, menurut pengalaman membaca saya loh Mas Renjam. Jadi saya juga pertama pasti kita ini, tapi kita tahu oh ini pasti maksudnya ini konteksnya gitu. Denda misalnya, meskipun dia memberi huruf miring itu, karena itu Anda harus membayar ini, kan pasti denda itu artinya gitu loh. Jadi enggak, itu menunjukkan bahwa dari segi bahasa sebenarnya kita berbeda, tetapi dari substansinya dia sebenarnya adalah yang namanya tradisi dan modern nggak jauh-jauh amat sebenarnya, hanya istilah yang berbeda gitu. Jadi ini hal yang baru ya, karena dulu kalau novel-novel yang saya sebut berlatar belakang daerah, di belakangnya itu jadi kayak ada glosari, orang lalu nengok ke belakang gitu, nengok ke belakang. Nah, yang sekarang Nidu enggak. Saya dari segi sastra loh ya, ini dari segi ini hal yang baru dan menarik untuk pembaca, untuk kreatif. Ya, memang ya itu ada dua sisi ya, di situ menarik. Kalau saya Mas Salim melihatnya justru ini problem yang sangat upaya yang menarik dengan tidak, jadi orang lebih kreatif untuk membaca itu dalam konteks tertentu. Dan memang kalau dilihat kalau saya pernah ke Mentawai, dan orang Mentawai itu bahkan ketika saya di sana tahun 2011 ya, 2011-an, itu penggunaan bahasa Indonesia oleh orang-orang Mentawai itu sudah sangat sudah sangat biasa. Tetapi banyak istilah yang dipakai itu tidak sama dengan yang kita pahami, atau mereka menggunakannya dengan cara lain, dan banyak yang menarik. Misalkan ada dalam satu dispute itu perdebatan kan, kalau mereka kan kalau ada urusan konflik itu kan tidak boleh ada kekerasan ya. Kalau terjadi kekerasan termasuk mengancam, itu mereka akan didenda gitu. Nah, akhirnya segala sesuatu harus dibicarakan di publik gitu. Dan biasanya campur bahasa Indonesia atau bahasa lokal.
Nah, ketika menggunakan bahasa Indonesia itu banyak yang benar yang aneh. Misalkan mereka mau bilang saya akan angkat kaki dari sini, maksudnya pergi dari pertemuan itu, dia malah bilangnya angkat tangan. Saya angkat tangan. Terus ada banyak istilah lain yang dalam bahasa Indonesia penerapannya itu di sana berbeda sama sekali. Nah, itu juga yang mungkin ketika membaca Burung Kayu, kita seperti diolang-alik gitu ya. Kita juga diminta untuk mencoba memahami istilah-istilah itu dengan konteks kita. Itu semacam pembacaan bolak-balik dari istilah-istilah itu. Ini Mas Gundul menampilkan wajahnya sepertinya ada yang mau disampaikan. Lanjut, baru bergabung saja ini tadi. Kirain Mas Gundul mau mengumumkan punya novel juga. Itu Mbak Giovanni apa Mas Giovanni mengaktifkan mic, monggo. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya dapat alamat atau link Zoom ini via akun FB dari penulis buku Burung Kayu, novel Burung Kayu, Bang Nidu Paras Erlang, Bang Nidu. Saya putuskan untuk bergabung karena pertama perkenalkan terlebih dahulu, saya Giovanni ya, mahasiswa semester akhir di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lerro, Maumere Flores. Ya. Saya sedang menggarap skripsi dan saya menulis tentang ekokritik sastra yang berwawasan lingkungan. Ya, dan saya memilih karya sastra novel dan novelnya jatuh kepada novel Bang Nidu, Burung Kayu. Tadi saya kira sudah ada pembacaan yang sangat baik dari apa ya tadi? Saya lupa tadi. Pembacaan yang bagus. Ya. Tapi menurut saya itu novel Burung Kayu itu secara umum memang berbicara tentang etnografi, tapi di dalam satu karya sastra itu ada tema, dan tema itu ada tema mayor dan tema minor, ada tema utama dan tema tambahan. Bagi saya tema mayornya itu soal etnografi ya, bagaimana masyarakat adat di sana itu mereka tercerabut atau disrupsi dari kebudayaan mereka, keseharian hidup mereka, seperti itu. Lalu tema lain, tema tambahan tuh salah satunya itu lingkungan, tentang lingkungan. Dan dalam skripsi saya itu saya mau menulis tentang itu ekokritik sastra dalam novel Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang, lalu mencoba untuk merelevansikannya dengan apa ya, situasi ekologis mungkin di NTT, di provinsi saya ya. Dan saya membaca novel Burung Kayu itu ada banyak diksi ekologis, tetapi juga syarat akan kritik lingkungan. Seperti novel Burung Kayu saya membaca itu pertama-tama menampilkan relasi harmonis antara manusia, itu masyarakat Mentawai di sana, masyarakat adat ya, dengan lingkungan hidupnya, alam. Semangat masyarakat memelihara dan menghormati lingkungan itu disajikan dalam aktivitas hidup yang sederhana seperti berburu dan menangkap binatang. Itu di halaman 44 itu Nidu Paras Erlang menyajikan ikan dan udang dianggap cukup untuk makan malam sekeluarga.
masyarakat tidak melakukan perburuan dan penangkapan binatang secara besar-besaran, seperti itu. Bahkan tidak menyebut langsung ingin pergi berburu sebagai pesan penghormatan kepada alam. Bahwa bukan manusia yang menguasai alam, bukan manusia yang memburu, membunuh atau menguliti binatang. Manusia menguasai binatang dan makhluk hidup lainnya hanya untuk meneruskan rantai alam, pokoknya seperti itu. Namun relasi baik itu kemudian diganggu oleh bentuk-bentuk kehidupan modern yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat di sana. Saing Rekerei, salah satu tokoh dalam novel Burung Kayu, harus berperang batin, meninggalkan adat istiadat yang dianggap bodoh dan cuma hantu-hantu. Itu saya kutip halaman 144, dan menerima modernitas, dalam hal ini pendidikan yang dianggap hebat. Kalau contoh lain itu bagaimana dunia modern, pembangunan dalam hal ini yang merebak ke dalam kehidupan masyarakat secara perlahan-lahan mengikis kehidupan asli yang sudah mendarah daging dan diwariskan secara turun-temurun di sana. Seperti mereka dilarang menebang pohon, padahal hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan bukan untuk diperjualbelikan. Seperti pertanyaan, memang siapa yang menumbuhkan pohon-pohon di hutan? Itu Nidhu Paras Erlang menyajikan itu dalam novelnya. Ketimpangan ekologis ini itu mau saya kaji dari novel Burung Kayu. Ya, dan saya tidak punya banyak pertanyaan. Saya hanya berkomentar seperti itu. Ini dari perspektif yang lainnya tadi. Dari tadi semua anggota di grup ini itu berbicara yang saya kira tema yang sangat utama itu soal etnografi, kebudayaan. Tapi saya sajikan atau ambil dari satu perspektif yang lain tadi, ekologi. Saya minta kalau boleh tanggapan sedikit dari atau pembacaan ulang terhadap apa yang telah saya sampaikan dari kita semua. Saya sangat mengharapkan sebelumnya sebetulnya ini kehadiran Nidhu Paras Erlang di sini. Saya juga sudah menghubungi beliau secara pribadi via WA dan via ini email seperti itu. Nah, tapi kan belum kontak secara serius. Ya. Saya minta ya kalau bisa tanggapi sedikit soal pembacaan ekologi saya. Seperti khususnya Bang siapa yang tadi yang Bang Salim. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Giovanni. Saya kira sudah jelas apa yang diungkapkan, yaitu pembacaan mengenai karya Nidhu Paras Erlang, yaitu Burung Kayu dari sisi ekokritik sastra, yaitu bahwa dilihat novel ini juga punya kualitas itu. Nah, kebetulan saya juga ketika Giovanni tadi menyatakan pembacaannya, saya chat ke Nidhu, dan Nidhu sepertinya menjawab. Nah, itu minta tanggapannya. Dan tapi ini masih mengetik. Kita tunggu apa jawabannya. Nah, mungkin dari sebelum Nidhu menjawab, tadi Bang Salim juga diminta pendapatnya mengenai pembacaannya Giovanni. Seperti itu, apa tanggapan Bang Salim? Ya, saya kira di sini yang menariknya karya etnografi maupun karya novel, karena kedua-duanya itu kan ketika dibaca bukan sekedar proses konsumsi aja, ya. Kalau dia dikembangkan lebih luas, maka dia juga proses produksi sebenarnya, artinya produksi makna. Jadi ya nggak ada masalah, dan menurut aku oke-oke saja Mas Giovanni untuk melihat novel itu dari kacamata
dari kacamata lingkungan, dan pada kenyataannya memang itu cukup terwakili di dalamnya. Gitu. Hal yang paling menarik itu kan nama-nama suku itu kan selalu menggunakan nama misalnya titik air, gitu. Suku titik air, apalagi ya nama suku-sukunya itu saya tidak mencatat, tapi saya pikir Giovanni pasti mencatat juga misalnya nama-nama suku itu selalu menggunakan nama tumbuh-tumbuhan ya, nama tumbuh-tumbuhan. Ini yang di ini dulu ya. Saya nggak tahu kalau yang di Mentawainya seperti apa gitu. Tapi sangat menarik nih Nidu menamai itu. Artinya dia menamai dengan perspektif yang sangat ekologis, menamai suku-suku itu. Mungkin juga karena suku-suku itu atau umma-umma itu memang berbasis pada lingkungan dalam pengertian yang betul-betul artinya alam itu. Jadi mau dibaca dengan cara apapun itu adalah karya sastra itu sifatnya polisemi, gitu. Jadi bisa dibaca dengan banyak cara. Itu saya kira, Mas. Ya, terima kasih Mas Salim. Ini tadi itu ada juga memberikan jawaban atau pendapat, tapi belum menjawab yang soal ekokritik sastra, tapi lebih ke masalah bahasa lokal. Itu berkata atau menulis, saya menciptakan narator yang saya andaikan seorang Mentawai. Dengan begitu, glosarium adalah semacam intervensi saya sebagai penulis untuk menerang jelaskan berbagai istilah itu. Di samping itu, saya tidak hendak membawa Mentawai ke hadapan pembaca sastra Indonesia yang mayoritas berada di Pulau Jawa, melainkan hendak menyeret para pembaca ke dalam Mentawai. Jadi bukan novel burung kayu yang harus dipahami pembaca, melainkan pembaca yang harus memahami burung kayu. Dengan begitu, glosarium untuk memudahkan pembacaan atas novel itu saya anggap sebagai melayani kepentingan pembaca atau demi memudahkan pembacaan, bukan kepentingan teks novel itu sendiri. Nah, kemudian ini ada jawaban atau tanggapan terhadap pernyataan atau pembacaan yang Giovanni katakan itu, tulis itu, ya mungkin begitu. Masa lalu orang Mentawai memang kerap dianggap merupakan relasi harmonis antara manusia dan alam. Karena hal semacam itu toh bagian dari agama lokal. Hal yang sama terjadi di mana-mana. Tapi untuk menganggap modernitas sebagai gangguan, mungkin perlu ditinjau ulang. Karena pilihan mestinya ada pada orang Mentawai itu sendiri. Bagi saya, orang atau lembaga yang melakukan intervensi agar orang Mentawai tetap teguh mempertahankan tradisi, sama buruknya dengan orang atau lembaga yang melakukan intervensi agar orang Mentawai berubah menjadi lebih modern. Itu jawaban dari atau tanggapan itu terhadap pembacaan Giovanni. Giovanni sudah puas ya dijawab oleh Nido meskipun melalui chat. Oke, saya kira mungkin ini kesempatan terakhir kalau apabila ada rekan-rekan karena sudah mulai malam dan mungkin di Papua Bu Dewi juga sudah lebih malam lagi untuk kalau ada pertanyaan atau ada pendapat yang ingin disampaikan, saya persilakan. Wah, ada Mas Prim ini. Mas Prim harus berpendapat. Yuk, Mas Prim, silakan loh Mas Prim. Sebagai gongnya. Ya, lo Mas Prim. Iya. Saya udah telat. Loh ya, sebagai gong nggak ada masalah telat kan, gong itu harus tetap keluar. Ya. Gong itu telat biasanya. Melihat Salim aja sudah bahagia di sini. Oh, aku udah lihat teman-teman sehat tuh bahagia. Apalagi ada para penulis novel. Saya juga belum baca. Mungkin permisi sedikit ya Zamzam dan teman-teman. Saya memang telat masuk, tapi saya ada pembicaraan tentang
novel etnografis. Mungkin Salim juga tahu waktu itu ada Tita dan siapa lagi. Ya, Tetapi ya lama sekali. ya. Kalau sekarang kita ngomong tentang novel etnografis, saya tetap melihat dari dulu bahwa bicara novel etnografis di Indonesia pasti lain dengan bicara novel etnografis di masyarakat industri misalnya. Yang di sana pembagian kerja sosialnya sudah rapi, sehingga label novel etnografi itu juga punya segmen tersendiri, relasi sendiri yang beda dengan kita yang masih terus menata kosakata dan gramatika dan pergaulan dengan label-label dari dunia akademik seperti novel etnografi ini. Maka ringkas cerita, mungkin seperti Laura atau teman-temannya Mas Salim yang bergerak di bidang sastra bisa, dan lain-lainnya juga, bisa melanjutkan kegiatan yang positif ini dengan membantu pemerintah ya. Yang tadi namanya pemerintah. Jadi pemerintah itu kasihan, harus dibantu supaya suara yang muncul dari novel yang disebut etnografi maupun yang tidak memakai level etnografi tetapi dia menjalankan fungsi seperti juga etnografi, dan itu banyak sekali di tempat kita dari berbagai pulau, supaya itu lebih menjadi arus utama. Tidak menjadi minoritas dengan arus novel yang datang dari Jakarta misalnya. Termasuk juga penghargaan-penghargaannya, cara membicarakannya, dan seterusnya. Itu yang saya rasa dari dulu sampai sekarang tidak pernah muncul satu kegiatan yang relatif sistematik supaya hal-hal narasi yang muncul melalui novel etnografis maupun novel-novel yang bersemangat sama seperti novel etnografis itu menjadi terus-menerus masuk di dalam diskur tentang bahasa di dunia sastra di Indonesia. Mungkin masih agak abstrak, tetapi feeling saya kok seperti itu, supaya kegiatan yang positif semacam ini tidak hanya sifatnya itu sporadis, meluncat-meluncat, tetapi bisa menjadi satu kekuatan di masyarakat yang punya arus sendiri. Kira-kira kesan saya begitu, Mas Zamzam dan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wim. Itu ujangan yang sangat seperti dari Gom yang sangat hebat itu. untuk membantu pemerintah yang tadi di novelnya siapa itu nama anjingnya. pemerintah nama anjing. Mas Jam-Jam, saya kira harus diklarifikasi ya, kalaupun ada istilah novel etnografi itu tidak selalu berarti itu tentang suku ya sebenarnya. Nah, ini penting. Nanti kalau tidak suku, lalu ini sebenarnya salah paham di Indonesia juga. Jadi kalau suku lalu disebut novel etnografi. Sebenarnya itu bagian dari kesalahpahaman di Indonesia ya. Sebenarnya yang tepat itu bagaimana metode etnografi digunakan di dalam menulis novel. Jadi dia bisa aja tema tentang buruh. Misalnya ada namanya Kedung Romansa. Itu menulis tentang musik dangdut di daerah Bumi Ayu itu. Kalau kita baca sangat etnografis itu. Tapi nggak ada yang menyebut dia etnografi gitu karena bukan tentang masyarakat suku gitu. Ini harus ya. Nah, harus diluruskan. Jadi kalaupun kita mendiskusikan suku itu bukan berarti etnografi, novel etnografi itu berarti novel tentang suku, bukan. Tapi bagaimana etnografi, metode etnografi seperti Nidung juga cerita dipakai dia untuk menulis novel. Nah, ini sebagai penutup ya, saya nggak berhasil menemukan statusnya. Sekitar sebulanan yang lalu, Putut EA itu membuat status cukup panjang di Instagramnya. Dia bilang banyak sekali sekarang kelas-kelas menulis, dia bilang di berbagai tempat gitu. Tapi dia bilang kelas menulis yang bagus itu adalah mengajarkan etnografi. Dan dia bilang saya bisa menulis itu karena belajar etnografi. Nah, saya waktu itu karena dimension jadi tahu. Nah, ini pendapat Putut yang sangat menarik ya, saya kira itu. Oke, saya setuju dengan Mas Prim. Terima kasih ya, teman-teman. Itu saja yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Salim, dan memang benar tadi di awal ketika saya membuka diskusi ini saya juga memberi semacam ciri-ciri atau batasan
dari novel etnografi memang yang pertama sering kali dikaitkan atau dihubungkan dengan novel yang mengangkat tema-tema mengenai etnik tertentu. Tapi sebenarnya ada yang ciri kedua, yaitu tadi benar, yaitu menggunakan bagaimana penulis novel menggunakan metode etnografi. Dan saya sudah menyebutkan juga kalau di Barat atau di Amerika itu seperti Ursula Le Guin, yang novel science fiction ya, yang bahkan masyarakatnya aja tidak ada. Ada suku bangsa di planet-planet Aramis, di planet mana yang tidak ada. Tapi metode yang dia pakai sangat etnografis. Dan orang juga menyebutnya semacam itu. Kemudian banyak karya novel lain di masyarakat yang disebut di Barat lah semacam itu. Misalkan ada yang menarik itu novel judulnya Satin Island. Satin Island itu ceritanya tentang antropolog yang sedang menulis sebuah kejadian hebat, yaitu tumpahnya oil atau minyak di laut. Itu ada kejadiannya dengan pencemaran lingkungan. Nah, itu novel itu sangat industrial, dan tapi metode yang dipakai adalah etnografis. Dan memang itu yang yang perlu terus mungkin coba dikembangkan begitu. Saya jadi tertantang juga dengan pernyataan Mas Prim dan kemudian pernyataan mengenai mungkin belajar riset etnografi dan menulis secara etnografis itu bisa dibuat pelatihan untuk nanti ekspresinya bisa jadi novel, bisa jadi apapun gitu. Dan saya juga sebenarnya punya ambisi pribadi untuk membuat novel. Nanti tunggu karena kita bisa nulis bersama-sama menulis novel atau fiksi atau puisi atau seperti itu yang bisa tadi menggunakan metode etnografi. Dan saya kira juga terlihat bahwa karya-karya sastra atau fiksi itu tadi seperti punya power yang lebih kuat ya daripada tulisan ilmiah. Gitu ya, seperti yang disebutkan oleh Bu Dewi tadi mengenai bagaimana banyak orang terinspirasi dari tulisannya, terutama orang Papua itu sendiri. Jadi potensi itu memang sangat kuat gitu untuk ditindaklanjuti. Saya kira saya tertantang juga tadi dengan ininya Mas Prim, mungkin nanti entah Laura dengan AI DIY kita bisa coba buat pelatihan menulis etnografi, tapi hasilnya nanti berbagai macam karya prosa, puisi, sampai tidak harus laporan begitu. Dan mungkin nanti salah satu mentornya bisa Bu Dewi, bisa Mas Prim, bisa Mas Salim untuk bisa ikut berpartisipasi di situ. Oke, begitu saya kira dari kita diskusi sudah lumayan panjang, dan saya ucapkan terima kasih pada terutama Bu Dewi, kemudian Mas Salim, dan kemudian Nidu, tapi Nidu tidak bisa hadir di sini. Kita ada diskusi yang menarik, dan ada tadi ditutup dengan pernyataan dari Mas Prim yang juga menantang kita untuk lebih bisa tadi mengajari pemerintah nama anjing di Mentawai. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di acara diskusi AI DIY pada bulan yang akan datang. Selamat malam semuanya.